Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ibu, para bapak, ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengkajikan satu tema yang kita berikan arahan. Temanya adalah mindset, sukses dunia dan akhirat dalam konsepsi Islam. Mudah-mudahan saya sendiri selaku pembawa materi ini, saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menuntun apa yang ada di hati kami, di hati saya, sehingga mudah-mudahan ini nanti akan mengalir dengan manfaat, dengan apa adanya, tanpa ada gangguan keikhlasan barangkali, mudah-mudahan tidak. Maka sekali lagi, tema mindset ini kita letakkan di awal-awal kajian kita. Mudah-mudahan ini nanti bisa membimbing, menuntun kita semua pada apa yang kita inginkan dengan tema besar kita, yaitu menuju profesi yang berkah. Baiklah, ikhwan dan bapak ibu sekalian rahimakumullah. Kata mindset, mind itu pikiran. To set artinya membentuk atau membangun. Jadi bagaimana membentuk pikiran, membangun pikiran agar mencapai pada apa yang diinginkan oleh setiap muslim mukmin, yaitu sukses di dunianya dan juga sukses di akhiratnya. Tentunya kita tidak menginginkan jika hanya dunia saja. Tentunya kita juga menginginkan kondisi akhirat yang terbaik. Kemudian apakah mindset ini juga diajarkan oleh selain muslim, selain mukmin, katakan? Banyak. Jadi tema mindset ini diajarkan oleh banyak kawan-kawan trainer, banyak orang-orang yang sudah berhasil. Hanya maaf, di dunia materinya ini lebih besar. Maka kemudian kita sampaikan bahwa mindset sukses dunia akhirat itu dalam kerangka apa? Dalam konsepsi Islam. Jadi Islam, sunnah Rasulullah, kitabullah ini mengajarkan itu. Baiklah, ikhwan sekalian, saya menggambarkan yang paling sederhana bahwa mindset itu seperti lokomotif. Jadi kalau lokomotif itu berjalannya itu benar, arahnya itu benar, kemudian relnya itu benar, caranya berjalan itu juga benar, maka gerbong-gerbong berapapun di belakangnya itu pasti akan mengikut kebenaran yang dibawa oleh si loko ini tadi. Maka dalam hal ini saya melihat bahwa mindset yang pernah dibangun oleh Rasulullah SAW itu adalah mindset terbaik. Untuk apa? Untuk mencapai bukan hanya dunia, akan tetapi justru akhirat. Ketika Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik, lebih utama daripada yang di dunia, maka Rasulullah SAW mengaktualisasikan itu. Jadi kita harus di dalam hati ada keyakinan bahwa Rasulullah SAW ini adalah representasi dari kehidupan manusia
yang di dunianya pun itu berhasil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maaf dalam tanda kutip, harus menghidupi sahabat-sahabat beliau yang ada di Sufah. Sufah itu koridor ya, semacam koridor. Zawaya al-masjid. Jadi di pojok-pojok masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal di sana. Para sahabat, ada yang mengatakan sekitar 70-an sahabat Ahlus Sufah, yang mereka ini memang harus disantuni kehidupannya dari kesehariannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tackle, menghandle tanggung jawab ini untuk apa? Untuk menghidupi harian dari makannya, minumnya, sekitar 70 orang lebih. Jadi kita bisa membayangkan seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keadaan dunianya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpenampilan sederhana, itu sikap. Jadi misalnya ada makanan, tidak ada makanan, kemudian beliau puasa, bertanya kepada Ibu Aisyah. Ketika ditanya tidak ada makanan, Rasulullah kemudian mengatakan, "Faidan ini shaim." Ini adalah sikap pribadi beliau, sikap kesederhanaan beliau. Dan ini tidak menggambarkan pada realitas kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk menopang perjalanan dakwah beliau. Saya tidak bisa membayangkan misalnya beliau pernah berkorban, kalau di musim haji disebut dengan hadiyu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah berkorban dengan berapa? Dengan 100 ekor unta, kelasnya badanah. Jadi kalau saya memperkirakan ya, harga badanah itu di sekitar 60-70 juta seekor. Kalau 100 itu sudah 7 miliar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkorban pada musim haji beliau di Mina. Sampai ada diriwayatkan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahda mi'ata badanatin, bahwa Rasulullah itu pernah berkorban menyembelih hadiyu dengan berapa? 100 ekor unta. Dan itu diperoleh oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya dalam waktu 10 tahun, 9 sampai dengan 10 tahun ketika beliau tinggal di Madinah. Karena ketika beliau masuk ke Madinah, nyaris beliau tidak membawa harta dunia apapun. Jadi katakanlah angka 7 miliar, 6 miliar, itu pasti itu bukan angka yang buruk. Gitu. Dan ini adalah gambaran real dari seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, bahwa beliau ini berpenampilan sederhana, ini adalah jalan hidup beliau. Bukan berarti kemudian beliau tidak menyantuni du'afa, tidak kuat untuk memberikan kelonggaran, menanggung biaya hidup harian para ahlu sufah misalnya. Jadi ikhwas sekalian, inilah yang disebut dengan mindset. Jadi mindset ini, saya juga sering katakan, mindset ini adalah sudut pandang, titik pandang, sisi pandang. Jadi bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita meletakkan dunia, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sosok Umar bin Khattab misalnya, ketika beliau sebelum jauh menjadi Muslim, itu beliaulah Umar bin Khattab inilah yang pernah menghunus pedang, bertanya, mana Muhammad akan aku bunuh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat sosok Umar bin Khattab ini sosok apanya. Jadi di diri Umar bin Khattab ini ada dua di sana. Kekerasannya, kekasarannya, kejahiliahannya. Itu satu sisi. Kemudian sisi yang lain dikatakan bahwa pada sosok Umar bin Khattab ini ada jiwa kepemimpinan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat dari sisi mana? Nah, inilah mindset. Yang beliau lihat adalah sisi kepemimpinannya. Jadi kalau saja orang sekapasitas Umar bin Khattab ini masuk Islam, akan seperti apa dampaknya? Ini yang beliau pikirkan, mindset. Maka kemudian beliau mendoakan, beliau berdoa supaya paling tidak ada salah satu dari 2 orang yang masuk Islam, yaitu Hamzah, pamannya sendiri, kemudian Umar bin Khattab yang kelihatan keras dengan masa lalu yang sedemikian, orang yang paling memusuhi Islam. Nah, Rasulullah kemudian menempatkan Umar bin Khattab ini pada posisi apa? Pada posisi positif. Yang dilihat apanya? Positifnya. Positif Umar bin Khattab. Maaf, bukan tabiatnya yang masih jahiliyah, bukan itu. Orang ini kalau masuk Islam akan seperti apa hebatnya? Nah, sisi inilah yang beliau kedepankan. Jadi pikiran positif beliau ini lebih beliau dulukan ketimbang negatifnya. Misalnya, contoh mindset lagi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam selesai meletakkan istrinya Ibu Hajar yang masih menyusui putranya Nabi Ismail alaihissalam, sampai diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas di sini. Ada disebutkan di dalam sebuah kitab namanya Tahriz Riyadh As-Salihin. Di sana dijelaskan diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu selesai menempatkan ibunda Siti Hajar dan putranya Ismail. Di situ tidak ada air, di situ tidak ada korma, di situ tidak ada orang. Ditempatkan di bagian dari Ka'bah yang sekarang ini disebut sebagai Hijr Ismail. Ketika selesai, kemudian turunlah wahyu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus segera kembali ke Palestina untuk menjemput, untuk kembali ke keluarganya yang satu, Ibu Sarah di sini. Maka apa yang terjadi di situ? Ini sekali lagi menggambarkan bagaimana mindset Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperhadapkan dengan keluarganya. Secara manusiawi ini tidak mungkin, ini saya tinggalkan, ini tidak mungkin secara manusiawi. Akan tetapi apa? Ini perintah. Maka atas kesadaran kemanusiaan yang seperti itu pun, ini Ibu Hajar ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini berlalu meninggalkan Ibu Hajar dan kemudian pergi ke arah utara tanpa kata di situ. Ibu Hajar kemudian mengejar. Lalu apa kata istrinya ini? Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wahai Ibrahim, Anda mau pergi kemana? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi anisun wala syai'. Bagaimana Anda akan tinggalkan kami ini berdua di sini? Sementara di sini ini tidak ada keramahan. Laisa fihi anis. Tidak ada keramahan, tidak ada masa depan. Karena gersang Mekah itu. Tidak ada orang, air pun tidak ada. Laisa fihi anis wala syai'. Dan tidak ada apa-apa ini di sini. Wadin ghairi dzi zar'in. Di sebuah lembah yang tidak ada tanamannya. Ini contoh mindset. Jadi ketika Nabi Ibrahim harus meninggalkan anak dan istrinya, secara kemanusiaan ini tidak mungkin. Tetapi satu sisi lagi Nabi Ibrahim mengatakan, ini perintah Allah. Perintah Allah itu tidak ada negatifnya. Perintah Allah itu pasti positif. Meskipun di awal itu kelihatannya itu tidak bagus.
Hati manusia tidak bisa menerima. Aina tadhhab, kata istri. Saya tidak bisa membayangkan apabila itu terjadi pada diri saya. Saya harus meninggalkan anak dan istri saya. Anak saya masih di bawah 2 tahun dan masih menyusui. Kemudian ketika tidak ada jawaban dari Nabi Ibrahim, sampai Ibu Hajar ini mengatakan 3 kali. Mengatakan, menyebut-nyebut, ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa tatrukuna bihadzal wadi. Ini sampai dikatakan 3 kali. Baru kemudian Ibu Hajar mengatakan lagi. Bagaimana katanya, Allahu amaraka bihadza? Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah memerintahkan Anda untuk melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, na'am. Ya. Hanya sekata itu. Satu ucapan, ya. Apa yang kemudian dijawab oleh Ibu Hajar? Oh, baik. Idzan la yudayyi'una. Oh, sudah. Kalau begitu, kami tidak akan diterlantarkan. Nabi Ibrahim terus berjalan, kemudian Ibu Hajar kembali lagi ke tempat semula, di tempat hijir Ismail yang sekarang ini, kondisi sekarang ini. Jamaah dan ikhwas sekalian, ada dua contoh mindset besar di situ. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mindsetnya kemana? Mindsetnya kepada itaatullah. Kemudian Ibu Hajar mindsetnya di mana? Mindsetnya adalah kepercayaannya, imannya kepada Allah, dan kepercayaannya kepada suaminya. Sampai dia mengatakan, idzan la yudayyi'una. Oke, kalau begitu aku pasti tidak akan diterlantarkan. Kembali dengan perasaan yang tenang, sangat tenang. Ini mindset. Andai kata Ibu Hajar ini mempedulikan sisi yang satunya, sisi kemanusiaannya, pasti nalar kita bisa mengatakan bahwa terhadap suaminya barangkali kemudian negatif. Kemudian takdir atau perintah yang diberikan kepada beliau pada saat itu, ini pasti dia akan berontak. Kapan? Ketika tidak ada kepercayaan kepada Allah, tidak ada iman kepada Allah. Kedua, apabila tidak ada kepercayaan kepada suami. Ini luar biasa. Jadi ini dulu. Mindset inilah yang perlu untuk kita bangun bersama. Dalam contoh-contoh yang kecil misalnya, ada anak orang tua muda gitu, melihat anaknya ini bandel, naik meja, mecah gelas gitu kan. Ini kemudian terbangun mindset seperti apa? Oh, anakku ini nakal gitu. Maka kemudian tindakan pikiran si orang tua ini menyesuaikan dengan kenakalan si anak ini tadi. Jadi di dalam hatinya sudah tercap apa? Mengecap apa? Anakku nakal. Ini sisi negatifnya mindset lagi. Tapi sebenarnya secara psikologi, anak yang seperti itu, yang apabila menginginkan sesuatu harus keturutan, merengek, meronta, berteriak, dia mempunyai bakat yang sangat besar. Untuk apa? Bakat untuk menjadi pemimpin. Nah, sekarang masalahnya adalah, ada enggak para orang tua ini yang kemudian menselaraskan anaknya sebagai calon pemimpin itu dengan pikiran-pikiran positifnya? Misalnya karena anak ini calon pemimpin, maka dicarikan buku-buku barangkali, dibaca tentang bagaimana karakter anak-anak koleris misalnya seperti itu. Ini ketika itu dibangun, maka lantas apa? Nanti akan menjadi anak yang terarah di situ. Columbus itu mengarahkan mindsetnya kemana? Mengarahkan kepada bahwa bumi ini bulat. Sampai kemudian bisa menemukan benua Amerika gitu. Itu bukan tanpa rintangan.
Pengikutnya itu hampir separuhnya lebih ini pulang ke Spanyol waktu itu. Tapi mindset dia kuat bahwa bumi ini bulat. Demikianlah banyak sebenarnya contoh-contoh bagaimana mindset itu bisa dibentuk. Orang kalau melihat nyamuk sepintas, wah ini nyamuk ini kolera, nyamuk ini malaria misalnya. Jadi yang dikembangkan apa? Yang dikembangkan ya penyakitnya, malaria. Orang kemudian mati. Orang kalau sudah kena malaria, wah ini pasti mati. Tapi ada sisi lain yang kemudian mengambil kesempatan itu. Kemudian apa? Mencari pohon kina. Kemudian ada pabrik baygon. Ini mindset. Jadi sebenarnya di dalam hidup kita ini pasti ada dua. Pasti ada sisi negatif, pasti juga ada positif. Sisi positif. Sisi positifnya dari pandemi. Apa ini? COVID-19. Ini apa? Kalau kita cari banyak. Tapi kemudian ketika ada orang-orang yang terpaku pikirannya oleh apa? Oleh nuansa kepandemian itu nyaris apa? Doing nothing, tidak melakukan apapun. Ada depresi di situ. Ini tergantung kepada apa? Maaf, tergantung kepada mindset lagi. Jadi sekalian, ini terbentuk orang itu sebenarnya terbentuk oleh pikirannya sendiri. Sudut pandang mana yang akan dia anut. Barangkali saya ingin memberikan contoh yang paling ekstrim di dunia kemanusiaan. Di Australia itu ada pemuda namanya Nick Vujicic. Lahir dalam keadaan tidak normal sama sekali. Tidak punya tangan, tidak punya kaki sama sekali. Orang akan mudah. Orang tuanya barangkali awal-awalnya itu tentu sulit. Sangat sulit untuk menerima kehadiran seorang bocah bayi lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Kemudian kita pasti bisa mempersepsikan kemudian kira-kira perjalanannya akan seperti apa. Tetapi hebatnya dari orang tua ini, orang tua si Nick Vujicic ini hebatnya di mana? Hebatnya dia melihat sisi positif. Justru ketika dia muncul sebagai bayi yang aneh, ketika dia muncul dengan perlengkapan anggota tubuh yang tidak sempurna, beliau melihat ada sisi positif di situ. Positifnya bagaimana? Kalau ada sedikit prestasi saja yang bisa diangkat, diungkit oleh Nick Vujicic ini pasti akan jadi sensasi. Sekalian, sekarang Nick Vujicic ini silakan bisa dilihat nanti di YouTube, dikonfirmasi di dunia maya. Sekarang beliau menjadi seorang motivator tingkat dunia. 1 jam dia dibayar dengan 75.000 US dollar. 1 jam itu 75.000 US dollar. Ini kalau dirupiahkan menjadi 1.125 juta. Silakan, mungkin nanti kita bisa search. Ini mindset. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan apa? Menanamkan tauhid pertama-tama, akidah yang benar, menempatkan dunia itu tidak besar. Yang besar apa? Yang besar adalah Allahu Akbar. Yang 94 kali kita menyebutnya setiap sehari semalam di dalam sholat misalnya. Ini mindset. Ketika dunia ini kita letakkan di dalam pikiran kita itu sebagai sesuatu yang kecil, maka akan muncul di dalam hati kita itu. Muncul apa? Ada optimisme di situ. Inilah pemahaman bagaimana kita memahami mindset. Jadi sebenarnya mindset ini sangat penting. 2002, saya pernah ada suara dari seseorang bapak ketika saya tanya, karena orang itu sudah berhaji sampai 3 kali, saya tanya, Pak, gimana Pak resepnya supaya saya juga bisa berhaji seperti Bapak?
Itu tahun 2002. Kemudian ada jawaban yang agak menyakitkan hati saya waktu itu. Barangkali yang bersangkutan tidak merasa sakit sekali. Di dalam bahasa Jawa, beliau mengatakan, nek wantun kepengen mereka modalin jenengan apa Ustaz? Oh, ini saya tangkap sakit sekali di dalam hati. Kalau memang ingin ke sana, modal Anda apa? Terus terang saya tidak punya modal. Masih pakai sepeda motor. Ringkas kata, saat itu juga saya mencoba untuk fokus. 2004 harus ke sana. Alhamdulillah Ibu dan Bapak sekalian, pada akhirnya 2006 pertama kali saya menginjakkan kaki di Tanah Suci, dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah 16 kali ke Tanah Suci, dan ini real. Ini kehidupan yang real, mindset. Jadi mindset itu menduduki posisi yang sangat sentral di dalam kehidupan kita. Nick Vujicic, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tetapi kemudian orang tuanya positif terus, anak ini terus dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Bahkan satu ketika orang tuanya mengatakan, he is a miracle, he is our miracle, dia adalah keajaiban kami. Karena pikirannya positif, maka kemudian dibelikan buku-buku, sampai kemudian kuliah dan seterusnya. Sekarang pun menjadi orang yang ya seperti itu di dunianya. Jadi ini mindset. Sekali lagi tergantung kepada bagaimana pemandangan kita, bagaimana sudut pandang mana yang akan kita jalankan. Kalau kita memandang dunia ini sebagai penjara, ya sudah, kita terus akan terpenjara di situ. Tetapi kalau kita menganggapnya bahwa dunia ini sebagai tangga menuju akhirat, tangga menuju Allah, maka tangga ini harus kuat. Kita tidak mungkin mengambil sesuatu di atas genting dengan tangga yang rapuh. Jadi pasti jatuh. Jadi bagaimana menempatkan dunia itu, menempatkan apa yang kita inginkan itu, ketika kita masih menggunakan mindset yang negatif, maka kita akan negatif. Kalau kita menggunakan mindset yang positif, maka kita juga akan mendapatkan hal-hal yang positif. Wah sekalian, pada pikiran yang selanjutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, ini umat mukminin yang disebut abdi. Allah di dalam hadis qudsinya pernah mengatakan begini, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini, kata Allah, aku ini menurut apa yang disangkakan oleh hambaku. Hambaku ini menganggap apa aku ini? Saya menganggap bahwa Allah itu kasih, Allah itu rahmatnya luar biasa. Allah itu akan mentakdirkan saya untuk ke Tanah Suci. Allah itu akan mentakdirkan bahwa anak-anak saya semua berpaspor untuk ambil belajarnya. Semua harus punya paspor. Dalam keadaan kapan itu? Dalam keadaan ketika saya nothing, saya tidak punya apa-apa. Tapi saya membaca hadis ini, berarti apa? Oh, Allah itu tergantung kepada persangkaan kita. Kalau persangkaan kita ini kepada Allah, Allah akan menolong, Allah akan tolong. Kalau di dalam persangkaan kita itu Allah ini akan menyengsarakan saya, ya Allah akan kasih kesengsaraan. Ana inda dzanni abdi bi. Masa lalu itu tidak penting. Yang penting adalah masa depan. Ini yang sering saya katakan. Dan ini dasarnya apa? Ana inda dzanni abdi bi. Allah sudah mengatakan itu. Tergantung kepada persangkaan hambaku. Aku ini apa? Aku ini siapa? Tergantung kepada persangkaan hambaku. Hambaku ini menyangka apa? Maka sekalian, kalau kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyangka Allah ini apa,
Ya tentu rugi kalau kita menyangka Allah itu akan menyengsarakan. Rugi kalau kita menyangka bahwa Allah tidak akan menolong. Rugi kalau seorang maksam misalnya, dia penjual jagung godok di pom bensin di Temanggung misalnya, sampai ke tanah suci akhirnya. Kenapa? Satu ketika saya coba tanya, saya coba gali, Bu, beripun kok saged mereka. Lagi wong pangeran iku sugih. Ini penting, pangeran itu sugih, Allah itu kaya. Nah, bangunan hati, bangunan jiwa inilah yang tergantung kemana? Ya tergantung kepada kita sendiri. Dan itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingin katakan di sini bahwa Allah itu pasti memisahkan. Kita katakan bisa dulu. Bagaimana? Kita ada enggak keinginan untuk menyekolahkan anak sampai ke Madinah? Gitu. Oh iya, saya punya. Kapan perasaan itu terbangun? Dulu ketika masih belum ada apa-apa. Bayangan itu kita bentuk saja. Kita bisakan. Allah membisahkan. Iya. Andai saya mengatakan bahwa itu tidak bisa, maka selesai. Saya akan di rumah, kemudian saya tidak akan melakukan apapun. Sebab sudah memutuskan diri bahwa saya ini tidak bisa. Tapi ketika, yes, I can. Ya, saya bisa lakukan ini. Maka saya akan cari gitu. Cari jalan, cari cara bagaimana supaya bisa. Allah membisahkan di sini. Jaminan Allah berikutnya, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku ini akan bersama hambaku itu. Kapan? Idza dzakaroni. Apabila dia selalu berzikir, selalu ingat kepadaku. Maaf. Kalau saya punya teman Pak Gubernur saja. Gubernur terlalu tinggi mungkin. Saya punya teman sahabat Pak Bupati saja. Mungkin dalam hati kita ini boleh mengatakan ada ketenangan di situ, ada kebanggaan di situ. Ini bukan bupati, ini bukan presiden. Wa ana ma'ahu. Aku ini bersama dengan dia. Kapan? Idza dzakaroni. Kalau begitu konsepnya apa? Konsepnya ya saya harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Wa afdalu dzikri la ilaha illallah. Kemudian yang disebut dengan zikir terbaik antara lain adalah salat. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Jadi ini jaminan kedua. Yang pertama Allah menjamin. Jaminannya apa? Aku ini tergantung kepada apa persangkaan hambaku. Jaminan kedua apa? Jaminan kedua aku akan selalu bersama dengan dia. Syaratnya apa? Asal dia selalu mengingatku. Maka ini adalah jaminan kebersamaan. Jadi kita ini tidak lemah. Kenapa? Sebab kita ini dibersamai oleh yang maha kuat. Kita ini tidak miskin. Kenapa? Karena kita ini dibersamai oleh zat yang maha kaya. Kita ini bisa. Kenapa? Sebab kita ini didampingi oleh zat yang ala kulli syai'in qadir. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ini yang harus ada di dalam hati kita. Armasa TV bukan apa-apa. Saya juga tidak tahu sampai hari ini nantinya akan seperti apa. Tetapi bahwa bismillah, karena lockdown, maka kemudian ini harus ada. Entah bagaimana caranya, ya belajar bersama. Dengan Dek Wahyu, dengan saya banyak tanya. Harus belajar. Kenapa? Allah membersamai. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Fa in dzakaroni fi nafsi, kata Allah. Fi nafsi, kalau hambaku itu mengingatku sendirian, ketika dia sendirian, dzakartuhu fi nafsi. Aku juga akan ingat dia ketika aku sendirian di dalam diriku. Nah, kemudian ketika dia hambaku itu ingat, wa in dzakaroni fi mala'in, kalau hambaku itu mengingatku, berzikir kepadaku itu secara berjamaah dengan banyak orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum.
maka aku akan ingat dia. Kapan? Bersama dengan makhluk yang lebih baik daripada teman-teman si hambaku itu. Siapa makhluk yang lebih baik? Malaikat. Jadi Allah akan bersama-sama malaikat, para malaikat, untuk mengingat kita. Mengingat apa? Mengingat kebutuhan kita, mengingat kepentingan kita, mengingat nasib kita, mengingat pikiran-pikiran kita, mengingat apa yang kita mau dari kebaikan-kebaikan itu. Dari kebaikan yang kita susun sedemikian rupa. Rencana 1, rencana 2, rencana 3, rencana 4. Cita-cita 1, goal 1, goal 2, goal 3, goal 4. Allah ingat itu. Siapa yang diajak? Para malaikat. Maka Allah juga akan ingat bersama-sama dengan para malaikat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu. Wa in taqarraba ilayya bisyibrin. Kalau hambaku itu mendekati aku ini dengan satu kilan. Satu kilan. Kalau di dalam bahasa ini satu kilan, satu apa ini namanya? Sekian ini satu shibrin, satu shibrin. Taqarrabtu ilaihi dzira'an. Maka aku akan datang kepada dia. Aku akan mendekati kepada hambaku itu dengan apa? Dengan satu hasta. Dzira' ini satu hasta. Kita mendekat satu jengkal, Allah akan mendekat kita lebih mendesak lagi, lebih masuk lagi ke dalam diri hamba itu. Berapa? Satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an, kalau hambaku itu mendekat kepadaku dengan satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepada dia lebih menusuk lagi dengan satu depa. Jadi ini ikhwas sekalian, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada pikiran kita. Allah itu mau ngapain? Allah itu mau menentukan apa kepada kita? Ini tergantung persangkaan kita sendiri. Terakhir itu Allah sampai mengatakan, fa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hambaku itu datang kok dengan berjalan kaki, oh aku akan setengah berlari untuk menjemput dia datang. Subhanallah, Masya Allah. Ini kalau kita feel, kita rasakan betul kehadiran Allah ini. Kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini cuma debu. Kita ini hanya debu. Bumi saja, ini hanya satu titik kecil yang tidak ada artinya di tengah galaksi kita itu. Akan tetapi ketika kita mendekat kepada Allah ini dengan berlari, Allah tegaskan, ataituhu harwalatan. Jadi sekarang bagaimana? Sekarang ada pertanyaannya adalah tergantung kepada kita sendiri. Kita ini mau apa? Maka sebenarnya tidak ada seperti jalan tol, Allah itu sudah membentangkan jalan gitu. Tinggal kita ini mau apa? Kita mau inginkan anak kita ini akan seperti apa? Keluarga ini akan menjadi keluarga yang seperti apa? Ini semua terserah kepada kita. Dan Allah akan menyesuaikan diri dengan kemauan kita itu. Ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jelas penomorannya juga jelas dari Abu Hurairah. Ini hadis sahih. Tentunya ini bisa nanti di download. Kemudian hard copy-nya juga insya Allah kita siapkan. Nah, ikhwah dan ibu bapak sekalian, yang berikutnya bagaimana? Yang berikutnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menegaskan bahwa aku ini tergantung kepada apa yang diinginkan oleh hambaku. Allah kemudian tidak membiarkan tanpa tools. Allah sudah menyiapkan tools, alat, perlengkapan di sini. Apa kata Allah? Lahu mu'aqibatun. Jadi setiap hamba itu mempunyai apa? Mu'aqibat. Mu'aqibat itu apa? Mu'aqibat adalah malaikat yang datang silih berganti, berakibat. Ya, di dalam bahasa Indonesia kita ada mengatakan akibat ya, akibat datang silih berganti. Lahu mu'aqibat, yaitu para malaikat yang datang silih berganti.
datang asar, kemudian ada yang pulang pada waktu itu. Jadi malaikat malam akan datang pada waktu asar, kemudian bertugas pada malamnya, kemudian yang malaikat siang akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertemu lagi nanti pada sholat subuh. Dan inilah yang disebut dengan para malaikat hafazah. Yang tugasnya apa? Yang tugasnya adalah mengawal, menjaga. Jadi setiap orang itu diberi oleh Allah. Mohon maaf, ini bukan rakib dan atid. Rakib atid itu di kanan dan di kiri. Allah Subhanahu wa taala ini berfirman apa? Min baini yadaihi, dari depannya, wa min khalfihi, dan dari belakangnya. Ikhwas sekalian, jadi kita ini selalu dikawal oleh apa? Oleh malaikat di depan, kemudian ada malaikat lagi di belakang. Untuk apa? Untuk menjaga kita, yahfazunahu, menjaga si hamba itu. Maka sekarang apalagi Allah sudah menyelenggarakan, kemudian malaikatnya sudah siap untuk membantu. Yahfazunahu min apa? Dari apa membantu? Min amrillah. Jadi dari urusan Allah, dari ketentuan Allah, itu malaikat ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian nanti malaikat ada mendengar, ada malaikat senang, ada malaikat tidak senang. Ada yang disukai oleh malaikat, ada yang tidak disukai oleh malaikat. Malaikat ini akan terus mencari tempat-tempat majelis taklim. Kemudian jika menemukan, dia akan turun, kemudian dia akan mendengarkan di situ majelis taklim itu. Kemudian di setiap hari Jumat, malaikat kita ini nanti akan di pintu masjid, siapapun yang masuk kemudian akan dicatat siapa yang di shaf pertama. Ada malaikat yang ketika akan masuk ke rumah tidak jadi masuk karena ada gangguan di rumah itu. Malaikat tidak mau melihat barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini juga memberikan berdoa ya, berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Wahai ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu dengan apa? Dengan ganti yang lebih baik. Wa'ti mumsikan talafan, dan berikanlah orang yang kikir ini untuk apa ini? Untuk diberikan azab oleh Allah, diberikan siksa, diberikan kehancuran. Malaikat ini luar biasa. Pekerjaannya ini luar biasa, dan itu dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk membantu apa? Membantu keinginan kita itu, keinginan baik kita itu. Maka kemudian di sini Allah menegaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi kaitannya dengan apa? Dengan pergantian nasib satu kaum. Allah tidak akan mengganti itu. Nasib satu kaum itu tidak akan diganti. Hatta yughayyiru ma. Mohon maaf, ini kata ma ini saya buat khusus ini dengan bold dan ada kotak merah. Hatta yughayyiru ma, sampai dengan si bangsa itu mau untuk mengubah apanya yang diubah? Ma. Jadi yang diubahnya apanya? Ma, sesuatu. Jadi yang mohon maaf ini kadang-kadang ada terjemahan yang keliru. Sungguh bahwa Allah itu tidak akan mengubah satu bangsa, satu kaum, kecuali jika kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Bukan nasib yang diubah. Di sini konsepnya adalah ma yughayyiru ma. Ma itu apa? Ma itu adalah sesuatu. Yang harus diubah dulu apanya? Sesuatu. Sesuatu di mana tempatnya? Bi anfusihim, yang ada di dalam diri mereka. Jadi yang harus kita ubah dulu apa? Yang harus kita ubah yang mindset tadi. Pikiran kita, hati kita, detakan hati kita. Alhamdulillah saya banyak sekali bersyukur bahwa Allah memberikan banyak karunia, nikmat luar biasa. Dulu saya merasakan bagaimana bersepeda keliling Jawa Timur untuk katakanlah dari toko buku satu ke toko buku yang lain. Di Banyuwangi hanya laku 5 buku khotbah. Ini semua saya coba jalan.
ketika saya merasa direndahkan oleh seseorang, setoran yang kurang, saya katakan bahwa saya harus berubah. Mengubahnya bagaimana? Mengubahnya dari dalam diri. Saya mulai membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan psikologi. Bukan hanya berzikir secara Islam, akan tapi ada buku-buku, ya terus terang saya membaca buku-buku barat, maaf banyak sekali. Ada Maxwell, ada psycho-cybernetic misalnya. Saya mencoba untuk belajar misalnya. How to think big, how to win friends and influence people. Harus berubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi konsep Allah apa? Ya harus dirubah dulu. Apa yang ada di dalam hati? Kalau di dalam hati itu mengatakan bisa, akan ada usaha. Bahwa usaha itu tidak mulus, ya tidak ada usaha yang tidak mulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling sakit, tantangannya banyak sekali, tetapi beliau tidak peduli dengan semua tantangan itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka yang harus kita bangun pertama adalah sikap positif di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam diri, ini yang harus dirubah. Maka ikhwah sekalian, mari bersama-sama. Ini yang nomor satu. Ini nomor satu. Iman kita kepada Allah bagaimana? Allah tadi sudah mengatakan, tergantung kepada apa persangkaan hambaku. Kalau kita dipersilakan untuk bersangka seperti itu, masa kita akan bersangka tidak baik kepada Allah? Rugi dong. Kita akan rugi. Maka ikhwah sekalian, yang berikutnya barulah Allah mengatakan, wa idza aradallahu biqaumin su'an. Kalau saja Allah itu menghendaki pada satu kaum itu keburukan, fala maradda lahu, maka tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi dia lagi. Kalau memang Allah sudah menghendaki. Tapi kapan ini Allah katakan? Ketika sesudah mengatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesudah ada penawaran. Allah sudah menawarkan. Sudah, kalian silahkan mau pilih. Mau berganti atau tidak berganti. Change or die, misalnya kan. Anda mau berubah atau mau mati? Sekarang kalau kondisi umat kita seperti sekarang ini, kita mau berubah atau tidak? Itu tergantung kepada kita. Allah akan ikut membantu kalau kita mau berubah. Nah, kalau kemudian penawaran emas ini tidak diambil, barulah Allah mengatakan, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau memang kaum itu, orang itu memang maunya yang buruk-buruk saja, ya sudah, Allah akan kasih itu. Wa malahum min dunihi min wal. Dan mereka tidak akan mendapatkan apa? Min wal, perlindungan gitu. Sudah tidak ada perlindungan lagi. Tapi kapan ini Allah sampaikan ending dari ayat ini gitu. Mari kita baca ayat ini secara lengkap. Yang sudah sering kita dengar adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Titik, selesai. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Sehingga kita memahaminya hanya sepotong sekali. Ternyata mukaddimahnya, di konsiderannya Allah sudah ngasih tahu. Ini loh, saya kasih malaikat ini. Malaikat siap nih untuk membantu gitu. Kemudian silakan kamu berubah. Apa ya? Dirubah mulai dari jalan batin kamu, jalan pikiran kamu, mental kamu. Baru kemudian ketika penawaran ini kok sudah nggak diambil juga, baru Allah mengatakan ya sudahlah, kalau memang maunya itu yang buruk-buruk ya sudahlah, Allah takdirkan saja itu keburukan itu. Kalau sudah begitu, bagaimana? Ya sudah, tidak ada orang yang bisa tolong lagi. Gitu. Saya memimpikan rumah tahfidz. Ya sudah, bismillah dengan apa adanya, tetapi fikrah saya itu ini tetap harus jalan. Mohon maaf ibu dan ikhwah sekalian, ketika kita sudah terbiasa dengan yang kecil-kecil, kita mulai berlatih dengan yang kecil-kecil gitu. Dulu belum ada rumah, kemudian saya memimpikan untuk bagaimana bisa punya rumah. Bahkan jauh sebelum itu ke Tanah Suci dulu. Saya anggap bahwa ke Tanah Suci dululah, rumah itu nanti akhir-akhir saja. Dan alhamdulillah itu jalan.
Sampai dengan sekarang, alhamdulillah ada kesempatan-kesempatan, peluang-peluang mulai banyak terbuka. Ketika langit sekarang terbuka online, wafis sama irizqukum, dan di langitlah rezeki kalian itu. Sekarang mulai terbuka lagi, mulai ada penawaran-penawaran. Kita mulai belajar banyak di situ. Mohon maaf meskipun itu sama sekali bukan latar belakang akademis saya. Bismillah, ini terus kita produk juga kita perbaiki terus dari hari ke hari. Supaya apa? Karena ada sesuatu yang kita inginkan di situ. Jadi di konstelasi ayat ini adalah yang pertama, Allah sudah memberikan kesempatan untuk berpikir. Kemudian Allah sudah memberi fasilitas. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Mengganti, mengubah pikiran kita ini. Harus kita rubah. Gitu. Nah, baru kalau itu nggak berubah juga, baru Allah akan menentukan yang buruk. Jadi keburukan itu apa? Pilihan ketiga. Jadi ini konstruksi ayat ini. Ini sedemikian dahsyat ini sebenarnya. Yang harus kita, sehingga jika ada nasib buruk, ada keburukan, itu sesungguhnya adalah pilihan. Jadi pilihan si hamba itu sendiri. Maka Allah putuskan keburukan pada akhirnya. Jadi ikhwas sekalian, inilah mindset yang pertama. Tentunya kita harus selalu berpikir positif. Positif. Apapun itu pasti ada positifnya. Ketika musim hujan datang, oh berarti apa ini? Oh berarti ini banyak orang butuh mantel. Kita sediakan mantel. Ketika musim panas, oh berarti apa ini? Oh berarti dibutuhkan payung. Ini selalu ada. Tinggal bagaimana kita meletakkan pikiran kita. Nah, sekarang mungkin atau tidak satu keluarga ini bisa bersama-sama keliling Ka'bah? Mungkin atau tidak dalam kondisi yang sekarang seperti ini? Saya akan katakan bahwa ini mungkin. Ini mungkin. Sangat mungkin. Kenapa tidak? Saya mulai coba men-set gitu. Mungkin. Alhamdulillah itu terjadi pada tahun 2012. Kami, istri, semua anak-anak semua bisa keliling Ka'bah. Dari yang asalnya bagaimana? Asalnya menurut ukuran finansial tidak mungkin. Menurut ukuran finansial ini tidak mungkin. Tetapi ketika Allah memberikan bantuan malaikat, sangat mungkin terjadi. Pikiran positif. Maka ini mindset pertama kita. Barangkali nanti di dalam dialog silakan, barangkali nanti kita bisa lebih pertajam di sini. Tampaknya saya berkeyakinan bahwa ini pikiran yang pertama-tama. Ini pikiran yang pertama-tama harus kita bangun. Kalau kita hanya melihat yang kurang-kurang, maka selamanya kita akan merasa kurang. Tapi kalau di mindset kita itu ada nikmat Allah, rahmat Allah. Ini berapa luasnya rahmat Allah. Diberi kesehatan, diberikan kesempatan hidayah, diberi kekuatan, waktu. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Sementara apa? Sementara orang lain tidak mempunyai kesempatan yang seperti ini. Ketika kita berpikir seperti itu, maka di tingkat hormon kita ini apa yang bekerja? Hormon endorfin yang kemudian akan keluar, hormon kebahagiaan gitu. Maka saya bisa membayangkan bahwa maaf ini kawan-kawan saudara-saudara kita yang minder itu karena negatif melihat hidup ini, dilihat dari sisi apanya? Dilihat dari sisi negatif. Ustaz, kalau seperti itu adanya ya cuma orang miskin. Ya, itu karena pikiran negatifnya. Itu yang pertama. Kemudian karena demikian, maka yang berikutnya adalah tinggal menentukan saja apa yang kita mau. Mungkin insya Allah ini nanti akan kita lanjutkan dengan pelatihan-pelatihan berikutnya. Bagaimana menentukan pikiran positif itu bentuknya apa. Mungkin nanti sampai kepada goal setting, kemudian bagaimana mencapai goal itu satu demi satu, tentukan apa maunya. Terus terang hari ini pun saya masih mempunyai sesuatu yang saya mau gitu. Mau apa gitu. Ya, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan begini, mungkin tidak kita berinfak dengan 100 miliar katakan. 10 miliar lah katakan. 10 miliar. Mungkin atau tidak.
Saya akan kemungkinannya 10 miliar mana mungkin Ustaz. Alhamdulillah saya pernah lakukan itu. Caranya bagaimana? Berinfak dengan 1 juta rupiah. Tempatnya di mana? Tempatnya di Tanah Suci sana. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan. 1 juta ini 1 juta dikalikan 100.000. Jadi orang sholat di Masjidil Haram sekali sholat itu sama dengan 100.000 kali sholat. Sekarang kalau saya berinfak dengan 1 juta rupiah, berarti itu kelipatannya berapa? Kelipatannya kali 100.000, ketemunya berapa? 100 miliar. Wah sekalian, apa yang kemudian datang sesudah itu? Ya barangkali kecil-kecil kalau kita rasakan, tetapi itu ada. Itu ada. Tadinya itu pintu itu seperti tertutup. Maka saya meyakini ada istilah when people close the door, Allah will open the windows. Kalau manusia itu sudah tutup pintu-pintu untuk kita, Allah akan buka jendela-jendela yang lebih banyak. Maka sekarang ketika positif kita itu sudah ada, positif. Pakaian kita positif, pikiran kita positif, kawan kita positif, kita ketemu dengan seseorang itu adanya cuma positif gitu. Mohon maaf ini COVID ini saya termasuk yang tidak percaya kepada COVID. Salaman ya salaman saja, rangkulan ya rangkulan saja. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. 3 istri, Mas hati-hati, enggak apa-apa. Allah, kita positive thinking kepada Allah. Kan Allah sudah menggaransi bahwa kita ini seperti apa tergantung kepada pikiran kita terhadap Allah. Pikiran positif, tentukan apa kita mau, kemudian cari tahu caranya. Black Garlic ini caranya bagaimana? Itu asing sama sekali. Caranya ke Yogyakarta, kemudian ke Jogja, ke toko emas misalnya, cari bukunya, beli, kemudian dibaca. Tahu caranya bagaimana? Sekarang mudah. Tinggal open Google, open YouTube, kita cari tutorial apa? Tutorial apa saja ada di situ. Tutorial membuat tahu, tutorial membuat tempe, sampai dengan tutorial hal-hal yang paling tersembunyi ini sekarang ada. Tinggal kita ini mau atau tidak mau. Cari tahu rasa caranya. Kemudian istiqomah di situ. Istiqomah. Alhamdulillah ini kita mulai akan mencoba untuk ke kapsul ini akan kita perbesar lagi. Istiqomah di mana? Istiqomah di bawah. Ini kecil saja nih, contoh kecil bagaimana istiqomah di penerbitan. Istiqomah saja di situ. Istiqomah itu artinya berterusan, terus. Karena seseorang itu nanti tinggal sebutan namanya. Ada Pak Pri Tahu, ada Pak Jo Supir. Ini kata supir, kata tahu, kata ini adalah Taufik yang mana misalnya? Oh, yang suka nulis itu. Istiqomah. Yang akan menghasilkan apa? Keistiqomahan itu. Jadi orang itu sebenarnya cukup butuh satu saja, satu kepintaran, satu fokus. Tetapi kemudian didalamkan di situ akan muncul air. Jadi sebenarnya filosofi sumur itu tidak perlu membuat sumur ini banyak-banyak. Satu sumur tapi didalamkan istiqomah itu. Baru nanti di situ akan menghasilkan sesuatu. Ada orang yang meracik satu bahan kimia untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan saluran-saluran di dalam tanah, saluran-saluran pipa-pipa minyak gitu. Ini orang Yogyakarta. Ini dia hanya tukang membuat cairan itu saja. Tetangganya tidak ada yang tahu. Orang itu kok kaya sekali dari mana? Dari cairan membuat bagaimana membersihkan pipa-pipa. Satu saja. Mas Alex Solo itu istiqomah di apa? Di bakso. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istiqomah di apa? Di niaga. Rasulullah itu berniaga. Rasulullah itu berbisnis. Fikir positif, tentukan mau apa. Cari tahu caranya.
Bahkan ketika kita basically kita sama sekali tidak ngerti. Kemudian yang berikutnya adalah even the best can be improved. Bahwa sesuatu yang sudah baik pun itu masih bisa diperbaiki lagi, bisa diperbaiki lagi. Tahun 70 itu dulu ada Honda katakanlah Honda 70 cc itu. Warnanya saya masih ingat, ada kuning, ada hijau gitu. Tapi rupanya Honda ini masih belum puas itu dengan itu. Kemudian muncul lagi CG di atasnya. Ketika muncul CG diperbaiki lagi. Bagaimana caranya supaya lebih kekeh, lebih cc-nya lebih besar, lajunya lebih cepat gitu. Kemudian muncul GL. Kemudian muncul GL Pro. Perbaiki lagi. Muncul apa? Tiger ini tidak laku di pasaran. Kenapa? Yang suka cuma anak-anak muda, orang tua nggak suka beli itu. Kemudian dievaluasi lagi, perbaiki lagi tanpa henti. Kemudian muncul lagi apa? Muncul Mega Pro. Saya masih ingat dulu Sony pertama kali yang namanya handphone. Sony pertama kali yang ada apanya itu. Saya sering mengatakan ada kucirnya itu. Ya, yang antennya itu masih menonjol ke anunya itu. Nah, sekarang ini yang namanya smartphone ini sekarang sudah semakin baik. Perbaikan tanpa henti. Kalau 5 hal ini dilakukan, berpikir dulu positif, tentukan bahwa bisa. Lalu apa? Cari tahu caranya. Di daerah kita ada apa? Mohon maaf, karena Temanggung ini basic bawang putih. Ya sudah, ini yang coba kita olah. Caranya bagaimana? Asalnya saya belum tahu. Kita harus belajar ini bagaimana. Cari tahu caranya, kemudian istiqomah di situ, buat branding di situ. Kita kasih branding di situ. Ibu Nyonya Suharti itu brandingnya apa? Brandingnya ya ayam. Sudah istiqomah di situ. Perbaikan terus tanpa henti. Nah, caranya bagaimana? Sekarang model vakum. Ya sudah, bismillah kita coba pakai vakum seperti yang dilakukan oleh komunitas freezer food, misalnya seperti itu. Perbaikan tanpa henti. Terus perbaiki. Maka ketemunya apa? Ketemunya dia akan bisa. Jadi inilah ikhwas sekalian. Jadi sebenarnya itu bermula dari apa? Bermula dari apa yang kita pikirkan. Kita mikir apa? Allah akan bantu. Siapa lagi yang akan membantu? Malaikat akan membantu. Nah, tergantung kepada bagaimana kita meletakkan hati kita, pikiran kita. Kita mau apa? Kalau sudah seperti itu, Allah sudah berbaik sekali. Malaikat juga sudah siap membantu. Kemudian kok kita ini masih belum juga move on. Kita belum move on. Ya, mohon maaf. Mula-mula jual Tiger. Kemudian sewa rumah. Rumah sepetak 5 kali 5 meter. Kemudian membuat olahan ayam gitu ya. Kemudian sampai sekarang ini warung grup steak warung grup ini sekarang ada berapa cabang. Itu mulainya dari mana? Mulai dari terpojok, kepepet, butuh finansial, sudah tidak bisa apa-apa lagi, kemudian sepeda motor dijual. Ini kisahnya Mas Jody, masih anak muda di Yogyakarta gitu kan, tentukan mau apa, ketemu, bahkan masakannya ini bagaimana caranya masak, istrinya juga tidak tahu, akhirnya cari bumbu steak itu bagaimana, istiqomah di situ, perbaikan tanpa henti, akhirnya bagaimana bisa. Jadi ini perintah untuk bermindset ini adalah perintah syar'i. Kemudian ikhwas sekalian, saya bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama shalah wa shoma ramadan kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannah. Siapa orang? 1 beriman, 2 salat, 3 puasa Ramadan. Selesai, sudah dia dapat surga. Kemudian yang secara basic ini sudah melakukan 3 hal ini, kok ditambah lagi, mau menambah lagi dengan jahada fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, membela agama Allah. Au jalasa fi ardihi allati wulida fiha, atau cukup duduk-duduk saja di rumahnya, di ardinya, di tanahnya, di kampung halamannya, allati wulida fiha, yang dilahirkan dia di situ.
Sudah tidak perlu melakukan apa-apa. Lagi-lagi, maaf, Rasulullah memberikan pilihan. Beriman, ya. Sholat, sudah. Ramadan, puasa. Sudah, surga. Akan tetapi Rasulullah kemudian menambahkan lagi. Menambah nilai, added value. Ada nilai tambah lagi. Nilai tambahnya apa? Jahada fisabilillah, atau tidak usah melakukan apapun. Kita berjuang untuk ikut menegakkan agama Allah. Dengan cara apa? Membangun madrasah, membangun perpustakaan. Kemudian bagaimana mengorganisir kawan-kawan kita, mohon maaf, kawan-kawan yang tatonan misalnya. Kita himpun jadi satu. Gitu. Alhamdulillah kami bersama-sama dengan kawan-kawan di Dewan Dakwah melakukan itu. Jahada fisabilillah. Berjihad membela agama Allah. Jika pada saatnya memang harus seperti yang Rasulullah pernah lakukan, ya apa boleh buat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sejarahnya, di dalam tarikh, itu sedikitnya beliau melakukan 70 kali peperangan. Untuk apa? Untuk membela Islam. Karena Islam ini diremehkan, dihina. Atau boleh juga tidak melakukan apapun. Maka Rasulullah berikutnya di dalam hadisnya ini dikisahkan, faqalu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, afala nubashiru annas? Wah Rasulullah, ini kabar gembira ini. Masuk surga kok demikian gampangnya. Iman, sholat, Ramadan, sudah. Tapi kalau mau menambah dengan satu nilai yang namanya jihad itu akan lebih baik. Seolah Rasulullah mengatakan begitu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kok gampang sekali ya masuk surga? Afala nubashiru annas? Tidak perlukah kita memberikan berita gembira ini kepada orang-orang? Rasulullah mengatakan, baru. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa surga itu tidak sederhana. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Di surga itu ada 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidina fisabilillah. 100 tingkat itu diberikan kepada siapa? 100 tingkat itu diberikan kepada orang yang mujahid. Orang yang berjihad di jalan Allah. Silakan nanti bisa dikonfirmasi dengan ayat misalnya tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 69. Di sana ada janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika alladzina bersama dengan orang-orang alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ada 4 orang, 4 kelompok yang akan mendapatkan surga terbaik, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur imannya, as-siddiqin wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mujahidin, yang matinya itu dalam rangka apa? Membela agama Allah. Sungguh-sungguh membela agama Allah Subhanahu wa taala. Lil mujahidina fisabilillah. 1 tingkat itu mabainar darajataini kama bainas sama'i wal ardi. Yang 1 tingkat saja itu seperti langit dan bumi, ini 1 tingkat. Nah, mujahid ini diberikan berapa? Diberikan 100 tingkat. Tentu kita tidak bisa membayangkan pahala seperti apa ini yang dijanjikan oleh Rasulullah dan Allah Ta'ala pada orang-orang yang mujahid, orang-orang yang kelasnya itu kelas mujahadah. Nah, maka kemudian finalnya Rasulullah mengatakan, fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Maka kalau memang kalian itu mau meminta kepada Allah, mintalah yang firdaus. Karena waktu kita ini sama, 50,4 menit sama. Orang yang berhasil itu juga 24 jam per hari. Orang yang tidak berhasil itu juga 24 jam per hari. Orang yang hidupnya itu sengsara itu juga 24 jam per hari. Orang-orang yang bahagia, happy, ya lahir dan batin, dekat ibadahnya bagus, kemudian rezekinya juga bagus. Ini juga mempunyai waktu 24 jam. Yang tidak bagus ini juga waktunya 24 jam per hari.
Maka Rasulullah mengatakan fas'aluhu al-firdaus. Maka kalian mintalah, kalau memang mau meminta kepada Allah, mintalah al-firdaus. Mintalah surga firdaus. Firdaus itu apa? Kata Rasulullah, fa innahu ausatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga itu, firdaus itu ada di tengah-tengah. Jadi bagian tengah dari surga itu dan yang paling tinggi. Jadi paling tinggi derajatnya, kemudian bagian tengah itu. Ya, mohon maaf, saya pernah berkesempatan untuk melihat ke Beverly Hills di Amerika. Itu Masya Allah, itu tempat itu memang tempat-tempat orang-orang yang secara dunia itu, bintang-bintang film Hollywood, di situ tempatnya itu. Saya kemudian terbayangkan itu yang namanya ausatul jannah, tengah-tengahnya surga, dan wa'laha, dan paling tinggi, urohu, kata Nabi SAW, aku pernah diperlihatkan itu, fauqa arsyir rahman, fauqahu arsyur rahman, yang di atas surga itu ada singgasananya Allah. Jadi sudah tidak ada lagi surga yang di atasnya itu, sebab di atas itu sudah tinggal singgasana Allah Ta'ala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari situlah mengalir mengalir kali-kali, sungai-sungai surga. Jadi mata airnya itu dari mana? Mata airnya ini dari Al-Firdaus ini. Kemudian mengalir ke bawah, mengaliri surga-surga yang ada di bawahnya. Maka sekarang tergantung kepada mindset kita. Kita akan mengambil yang mana, bahwa life is choice. Jadi hidup ini adalah pilihan. Nah, kemudian ketika Allah menawarkan bantuan, yang pertama kali harus kita ubah adalah optimisme kita, jiwa kita ini yang harus kita perbesar. Allahu Akbar kita ini harus benar-benar Allahu Akbar. Ketika kita Allahu Akbar salat, maka ya selebihnya dunia itu kecil semua. Nah, maka persoalan bagaimana mengecilkan keadaan dunia ini adalah persoalan batiniah kita. Bagaimana kita memposisikan nikmat Allah yang sebesar ini. Jadi ikhwah sekalian, ini sekali lagi kita belajar dari hadis ini adalah yang pertama iman, kemudian ada sholat, kemudian Ramadan. Ini sudah jaminannya apa? Ini sudah surga. Cuma masalahnya apa? Surga yang kelas mana? Nah, surga ini berkelas. Mau yang kelas mana? Tapi kemudian jika mau mengambil jihad fisabilillah, menambahkan di situ, ya membantu yang miskin, anak-anak yatim misalnya. Maka kalau saya berjumpa dengan kawan-kawan, dengan bapak-bapak yang sudah berhasil ya di dunia, ibadahnya luar biasa bagus, kemudian dunianya luar biasa bagus, yang selalu saya tanya adalah, Pak, sudah berapa kali jatuh? Jatuhnya di masalah apa saja? Lo pasti akan cerita. Sebab tidak ada orang yang kemudian berhasil, dia tanpa mengalami jatuh, itu tidak ada. 150 juta hilang. Apa itu? Kambing fermentasi. Percetakan sampai tertipu. Harus jual mobil. Ini semua sudah pernah kami rasakan. Oh, ternyata memang ada. Jadi ketika dakwah pun apa ada gangguan-gangguan, ada tantangan. Ketika saya pernah dikejar oleh seseorang, 2 orang pulang malam dari Purworejo, kemudian saya berhenti, sepeda saya standarkan, kemudian kunci saya lepaskan. Dalam hati saya, ya Allah, kalau memang saat ini saya mati, saya ikhlas. Kemudian kunci itu saya berikan ke anak muda itu yang nyegat saya itu. Saya bilang, silakan mas, iki mas ini arep mbok jaluk. Iki sepeda niki arep mbok jaluk. Aku tak sholat sedih. Saya kemudian gelar sajadah di jalan itu juga. Saya belum sampai 1 rakaat selesai, orang itu sudah pergi. Jadi bagaimana mindset kita ini? Menaruh mindset kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu saya sudah dalam hati, ya Allah, kalau memang mati saya ini malam hari ini, ya sudahlah, monggo. Ya, kalau memang engkau masih
memberikan pertolongan. Aku sekarang sudah dalam keadaan tidak bisa apa-apa lagi. Hanya Engkau yang bisa menolong. La haula wala quwata illa billah. Jam 1:30 malam waktu itu, ketika saya pulang dari Ketawang itu daerah Purworejo, kemudian ke arah barat sampai di Kutoarjo masih ke arah pantai di selatan. Itulah kenang-kenangan. Jadi ikhwas sekalian, jika kita masih ingin menambahkan satu lagi dengan aktivitas yang disebut dengan jihad menolong, paling tidak menolong agama Allah ini, Allah akan memberikan yang itu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pilihan lagi kepada kita. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dari antara manusia ada yang memohonnya kepada Tuhan. Di sini tidak mengatakan Allah ya. May yaqulu rabbana atina fid dunya. Wahai ya Tuhanku, berikanlah aku ini di dunia, harta dunia. Allah beri, Allah kasih. Yang tidak sholat pun dikasih, kasih. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Akan tetapi nanti di dunia, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Silahkan pilih. Atau mau ambil pilihan yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi pilihan keduanya apa? Dunianya baik, akhiratnya juga baik. Inilah yang sering kita baca di dalam doa-doa kita. Kita sering mengatakan ini sebagai doa doa sapu jagat, waqina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Al-Baqarah ayat 200 sampai dengan ayat 202. Mereka itulah yang akan mendapatkan nasib. Jadi nasib mereka itu apa? Ya sudah, itu pilihan mereka. Mimma kasabu, dari apa yang telah mereka lakukan. Dari apa yang telah mereka jadikan mata pencaharian itu. Kasab itu artinya mata pencaharian. Bagaimana dia mencarinya. Nah, bagaimana dia mencarinya itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada mindset tadi. Kita mau apa? Gitu kan. Nah, sekarang begini, logika yang paling mudah adalah kita ingin menjadi orang yang digaji atau yang menggaji. Kalau kita ingin menjadi orang yang menggaji, ya tentunya pertama-tama kita harus tanam saham waktu, saham investasi waktu, investasi belajar. Pada saat kita menanam investasi itu kita belum dapat apa-apa. Orang buka rumah makan, ya belum dapat langsung dapat pembeli. Tapi sudah harus mengeluarkan gaji untuk orang yang bekerja itu. Kalau memang mentalnya itu mental yang penggaji, itu pada akhirnya nanti akan jadi lebih besar daripada orang yang digaji. Itu logika paling sederhana. Mimma kasabu. Sekarang beribadah enggak di dalam hidup dunia ini, ibadahnya bagus enggak? Katakanlah ibadahnya sudah bagus. Akan tetapi dunianya agak kurang diurus. Ya akhirnya ya apa? Ya sudah, itu nasibmu. Jadi nasibun mimma kasabu. Jadi nasib itu tergantung kepada kasab. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah itu maha cepat hitungannya. Allah itu cepat sekali. Menghitung itu Allah cepat sekali. Allah itu responsif. Responnya itu cepat sekali. Maka pada ayat ini kita lagi-lagi diberikan pilihan oleh Allah. Mau yang mana? Mau yang dunia saja boleh. Tetapi nanti di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa. Atau menginginkan dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Jadi di ayat ini Allah tidak menegaskan akhiratnya bagus, dunianya jelek. Tidak begitu. Dunianya baik, kemudian di akhiratnya baik. Nah, mindset lagi. Kaya itu jelek. Nah, di dalam pikirannya itu apa? Kaya itu mesti mesti mencurangi orang-orang miskin, itu jelek. Tapi ada lagi, kaya itu baik. Utsman bin Affan itu kaya, berinfak banyak, bersedekah banyak. Jadi ketika itu yang dibangun, dengan kita mempunyai harta, kita bisa infak, kita bisa wakaf tanah, kita bisa urun ini. Pak Haji Rumani di Semarang itu bahkan membuat rumah sakit Rumani yang sampai sekarang ada. Itu karena mindset.
Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sekali lagi sekalian, hidup ini pilihan. Ya, dunia saja tanpa akhirat atau dunia akhirat sama dengan bagusnya. Nah, nasib itu ditentukan dengan apa? Dengan kasab, pekerjaan. Pekerjaan itu ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh mindset kita sendiri. Maka inilah semua akan terpulang kepada bagaimana kita mencetak bangunan impian, bangunan mental di dalam hati kita. Demikianlah sekalian, akhirnya mindset ini saya menawarkan begini, draw your bridge. Jadi bangunlah jembatan Anda itu dengan gambar. Jadi tidak ada orang membuat jembatan ini kemudian tiba-tiba dia datang ke tempat itu, kemudian dia mendatangkan besi, kemudian dia mendatangkan ini itu tanpa gambar. Jembatan itu pasti digambar. Awalnya digambar dulu. Setahun yang akan datang gambar saya akan seperti apa? 5 tahun yang akan datang gambar saya seperti apa? 10 tahun gambar saya akan seperti apa? Jadi ketika kita menjalankan harian kita itu dengan berdasarkan gambar-gambar itu, kita akan mudah. Tapi kalau gambaran saja tidak ada, ya mohon maaf, akhirnya terus apa? Akhirnya dimakan oleh rutinitas. Rumah, mohon maaf, bangunan ini pun, ini tadinya juga ada gambarnya. Asalnya gambar, kemudian setahun vakum, tidak bisa kita. Kenapa? Sebab tidak ada dana, tidak ada uang waktu itu. Tapi gambarnya sudah ada. Enaknya bagaimana? Enaknya, oh ini baru ada besi, oh ini ada batu bata, oh ini ada pasir. Kapan? Ketika gambarnya sudah ada. Jadi yang pertama kali, sesudah mindset kita tentukan, maka yang pertama kali adalah how to draw your bridge. Jadi sekalian, maka gambarnya apa? Mau masuk surga yang mana? Mau yang Firdaus atau mau yang bukan? Mau dengan siapa? Apakah dengan keluarga? Apakah dengan sendiri? Atau dengan bersama-sama dengan kawan-kawan, dengan jamaah misalnya? Bareng-bareng yuk kita ke Firdaus. Tentunya bahwa nanti ada konsekuensi, iya. Kalau kita ingin yang baik, tentu konsekuensinya kita melakukan lebih dibanding ketika orang mendapatkan yang buruk. Kalau kita ingin Garuda, itu ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kita harus berani membayar lebih mahal ketimbang Air Asia misalnya seperti itu. Jadi mau surga yang mana? Mau dengan siapa? Mau kuasai ilmu apa? Kita ini ingin befuh atau membidangi ilmu apa? Penguasaan apa? Kita mau ambil profesi apa? Apa yang sekira nanti bisa menopang apa yang kita inginkan itu. Sekali lagi, Allah akan membersamai seorang hamba menurut apa yang dia pikirkan. Menolong atau ditolong? Kita ini ingin suka menolong atau ya berharap pertolongan orang gitu. Kita ini akan membantu atau dibantu orang lain. Mudah-mudahan adanya TV Armasta TV ini, mudah-mudahan kita akan banyak melakukan yang ini, yang menolongnya ketimbang ditolongnya. Pada kawan-kawan ini saya sudah sampaikan, bismillah lah, kita sambil berusaha. Jadi bisnis ini untuk apa? Bisnis ini untuk berdakwah, untuk mendanai kajian-kajian kita ini. Nah, kita tidak berusaha ya, maaf, secara kelakar itu kita tidak akan mengemis gitu ya. Sebab ini sudah menjadi bismillah, menjadi mindset kita. Kalau kita baru bisa melangkah sedikit ya sedikit. Kita baru bisa beli lighting ya, sudahlah kita beli lighting. Kita nanti terus kita kembangkan lagi sesuai dengan kapasitas usaha, kapasitas bisnis yang juga sedang kita bangun bersama-sama, kawan sekalian. Kapan ke Tanah Suci? Draw your bridge. Jembatan ini harus digambar. Kapan akan ke Tanah Suci? Kemudian usaha yang halal dan berkah seperti apa? Banyak pilihannya.
Banyak sekali ini pilihan, kita tinggal akses Google, akses YouTube. Kapan omset 200 juta ini per bulan akan dicapai? Apakah kami ada target itu? Ya, ada. Kami ada target bagaimana supaya 200 juta ini bisa 1 bulan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendanai aktivitas dakwah ini lebih banyak lagi. Kemudian kapan jadi orang bebas? Ya, monggo, silakan. Orang bebas itu menentukan waktu sendiri, kesibukan sendiri. Jadi waktu ini tidak ditentukan oleh pihak di luar kita. Nah, sehingga kita bisa mengaktualisasikan diri kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktu kapanpun yang kita mau. Kapan kita bisa berinfak 100 juta? Jadi kalau 100 juta, tadi saya membayangkan 100 juta barangkali berat. Tapi ketika 1 juta ini kita infakkan di tanah suci, itu menjadi apa ini? Menjadi 100 miliar bahkan. Kapan kita bisa berinfak? Draw your bridge. Kemudian mau kunjungi berapa negeri? Mau kunjungi berapa negeri? Alhamdulillah sampai hari ini saya sudah mengunjungi 10 negeri paling tidak. Untuk kita lihat bagaimana. Dulunya sama sekali itu bukan apa-apa. Alhamdulillah akhirnya Allah memperjalankan itu. Sesungguhnya kita tinggal apa yang kita inginkan. Sebab Allah itu tergantung kepada apa yang kita sangkakan. Maka rugi kalau kita ini menyangka Allah ini akan menyengsarakan kita, ini kita sendiri akan rugi. Draw your bridge. Mau santuni berapa yatim? Ada berapa anak yatim yang akan kita santuni? Wah sekalian, barangkali ada yang mengatakan berlebihan kalau 100.000 video sebelum mati gitu. Ya karena ini yang kemudian terakhir dalam umur saya 59 tahun ini, barangkali secara dunia ya sudah selesai. Bagaimana 1000 video ini sebelum mati ini tercapai gitu. Jadi ini sekalian, yang menghidupkan kita ini dari hari-hari ini adalah mindset kita sendiri. Jadi kalau mindset ini belum terbangun juga, mari bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita berteman, kita bersilaturahmi melalui grup WA ini ada manfaatnya untuk kita sekalian. Maka tawaran kami adalah dari kajian ini, change your mind. Dalam bahasa yang ekstrim barangkali change or die. Sekarang kalau tidak berubah pikiran kita, mindset kita ini tidak kita ubah nih sekarang ini, ya tampaknya ya kita akan diubah oleh orang lain. Jadi kalau kita ini tidak mengikuti perkembangan, kita akan digilas oleh perkembangan itu sendiri. Meskipun sudah seusia saya sudah 59, maka sekalian kepada adik-adik yang muda-muda ini tentunya harus punya semangat yang lebih tinggi, lebih besar untuk membangun membangun mindset panjenengan supaya di dunianya baik, kemudian di depan Allah nanti akan bisa memberikan hujah yang juga terbaik. Change your mind, you get what you think. Maka Anda akan mendapatkan dari apa? Menurut apa yang Anda pikirkan. Jadi sesungguhnya hidup ini adalah tergantung kepada apa yang kita lakukan. Terakhir, sekalian, ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam membela agama Allah ini, lanahdiyannahum subulana. Kata Allah subul. Subul ini jamak dari sabil. Jalan-jalan. Jadi Allah tidak hanya akan menunjukkan satu jalan, akan tetapi Allah akan menunjukkan banyak jalan. Jika kapan? Jika kita sudah berniat untuk berjihad fi sabilillah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah akan menyertai selalu orang-orang yang selalu memperbaiki diri, memperbaiki kinerjanya. Allah itu akan selalu mengawal, mendorong, mendampingi orang-orang yang tergolong muhsin. Muhsin itu siapa? Muhsin itu orang yang selalu memperbaiki sesuatu yang sudah baik.
Inilah yang sering saya katakan, even the best can be improved. Jadi sesuatu yang sudah baik pun itu masih terus bisa diperbaiki. Jadi sekalian, kita mulainya dari mana? Kita akan mulai dari membangun mindset yang benar. Jadi kalau mindset kita benar, maka tindakan kita akan benar, fikroh kita akan benar, tindakan kita akan benar. Kawan-kawan kita nanti akan berkumpul bersama-sama dengan kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan mindset kita. Demikianlah ikhwan sekalian yang bisa kita kajikan pada kesempatan kali ini tentang mindset. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Sekali lagi, kalau hanya untuk dunia saja ini amat sangat mudah. Jadi kalau hanya mindset, kok hanya mindset dunia, mindset omset, mindset karyawan ada berapa, ditingkatkan lagi nanti berapa. Ini insya Allah itu jauh lebih mudah ketimbang kita memindsetkan pikiran kita untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian akhir kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wal inayah wa taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.